pusing dalam memilih perusahaan broker yang benar, ataupun bingung dengan dihadapkan pada beberapa pilihan broker yang Anda tidak tahu harus memilih yang mana? Kami akan mengulas di sini mengenai tips-tips cara memilihnya. Tapi sebelum berlanjut, maka Anda harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi broker itu apa. Broker menurut arti sebenarnya adalah sebuah jembatan atau penghubung saja yang mendapatkan income dari hasil komisi ataupun penambahan harga jual belinya, dan mereka tidak boleh bertindak sebagai bandar ataupun pemain. Nah, dari pengertian ini, bila mana Anda menemukan broker yang bertindak sebagai bandar ataupun pemain yang berkepentingan dengan hasil transaksi Anda, maka itu berarti mereka sudah melenceng dari tugasnya dan bisa dipastikan perusahaan tersebut bukan perusahaan broker yang sehat dan benar. Oke, lalu bagaimana cara memilih broker forex yang benar dan aman? Berikut adalah kriteria cara memilih perusahaan broker. 1. Gunakan perusahaan broker yang menyediakan spread harga yang fluktuatif mengikuti pergerakan di pasar uang yang sebenarnya. Tidak fixed spread. Mengingat selisih harga jual dan beli di pasar pun juga berfluktuatif, kadang bisa 2, kadang 10, kadang 3, dan seterusnya, dan tidak mungkin tetap fix segitu terus, sehingga, jika ada suatu perusahaan broker yang menampilkan harga yang fixed spread, maka bisa dipastikan itu adalah bukan harga di pasar yang sebenarnya, dan broker ini pasti bermain di belakangnya untuk mengatur hasil trading Anda. 2. Gunakan perusahaan broker yang menggunakan 5 digit harga di belakang koma, dengan 6 angka keseluruhan, di mata uang majornya. Seperti di PIR-EUR-USD, GBP-USD, AUD-USD, USD-CHF, mengingat nilai kapitalisasi pasar forex yang semakin tinggi maka, saat ini sudah menggunakan 6 angka untuk mengikuti kapitalisasi tersebut. Jika broker tersebut masih menggunakan 4 digit di belakang koma atau 5 angka keseluruhan, maka bisa dipastikan itu adalah harga yang mereka atur sendiri. 3. Sebaiknya gunakan perusahaan broker yang memberikan batas margin level 50% sampai 100%, paling rendah 50% masih boleh. Untuk lebih detail, pilih broker yang menggunakan margin stop out 100% dan final stop out-nya di atas 50%. Karena demi melindungi Anda dari resiko modal habis jika terkena margin call. Selain itu, broker jenis ini adalah broker non-bandar dan itu bagus. Berikut contoh-contoh penerapan margin level beberapa broker yang ada. Exness. Margin level 60%. Margin stop out 60%. Final stop out 0. Modal akan habis atau 0 jika terkena margin call. XM Global. Margin level 50%. Margin stop out 50%. Final stop out 20%. Modal kemungkinan tersisa 20% jika terkena margin call. FBS. Margin level 40%. Margin stop out 40%. Final stop out 20%. Modal kemungkinan tersisa 20% jika terkena margin call. FXDD. Margin level 100%. Margin stop out 100%. Final stop out 50%. Modal kemungkinan tersisa 50% jika terkena margin call. 4. Sebaiknya tidak menggunakan broker forex yang berjenis fully ECN 100% jika tidak benar-benar butuh spread yang super kecil. Jika itu adalah benar-benar yang true full ECN, karena broker yang berjenis full ECN 100% maka Anda tidak akan bisa melakukan teknik hedging, dan juga leverage yang lebih rendah. Serta terdapat aturan posisi FIFO, first in first out, yang tentunya bisa merepotkan Anda.
Tetapi seringkali banyak broker yang menyatakan ECN padahal bukan ECN yang sebenarnya, dan jika hal tersebut terjadi maka sebaiknya memilih perusahaan broker yang berjenis non-dealing desk STP ataupun DMA maka lebih baik dan fleksibel. Broker jenis full ECN hanya bagus untuk trading yang mengutamakan spread kecil dan kecepatan eksekusi, tetapi kurang fleksibel. 5. Jangan menggunakan perusahaan broker yang memberikan leverage terlalu tinggi semisal 1:1000 ke atas, 1:2000 bahkan ada yang sampai 1:3000 ke atas, itu bukan broker yang benar, dan mereka sengaja memberikan leverage yang enggak masuk akal tersebut dengan tujuan agar dana Anda bisa cepat habis tanpa sisa dan akhirnya masuk ke kantong bandar. 6. Hindari perusahaan broker yang bisa menggunakan send account, semisal Anda deposit $100 tetapi yang tertera di balance account trading Anda adalah $10.000, nah itu sebenarnya tujuannya untuk memanipulasi pembukuannya supaya terlihat besar. Dan jenis broker ini hanya ada di broker yang non-regulated, serta bandar. 7. Hindari perusahaan broker yang memberikan bonus yang fantastis, misalkan 30%, 50%, 100% atau lebih, sebab tidak ada uang gratis di dunia ini kecuali yayasan sosial saja. Ciri-ciri broker yang seperti ini adalah memberikan bonus-bonus sampai super besar, bahkan ada yang 100%, tapi kalau bonusnya masih kecil-kecil semisal 3%, 5% itu masih masuk akal dan ada persyaratannya untuk mencairkannya, tetapi untuk bonus yang luar biasa sampai 20% lebih, kecuali ada syarat lot tertentu untuk menariknya, maka itu pasti ada konsekuensinya lebih jahat. Yaitu mereka mengatur hasil transaksi Anda agar loss dan uang Anda masuk ke kantong bandar mereka. Dan rata-rata perusahaan broker yang memberikan bonus besar tersebut pasti nanti ujung-ujungnya akan mempersulit penarikan dana Anda. Ingat, tidak ada uang gratis di bisnis ini kecuali ada konsekuensinya, dan semakin besar bonus maka akan semakin berbahaya. Semua bonus-bonus yang terlihat wah tersebut pasti ada konsekuensinya dan itu pasti bisa merugikan Anda. 8. Gunakan broker yang sudah terdaftar dan teregulasi secara benar, seperti yang sudah terdaftar di salah satu regulator seperti CFTC, NFA, FINRA, MFSA, FCAUK, MIFID, ASIC, tetapi hati-hati karena ada beberapa broker yang kelihatannya teregulasi, berani beli izin, tetapi sebenarnya itu hanya sebagai kedok saja, dan dana Anda sesungguhnya tidak disalurkan di bawah pengawasan regulatornya, dengan tujuan untuk memperbesar keuntungan mereka dan pajak. Permainan mereka di sini akan menggunakan semacam dua jenis pembukuan yang berbeda, dan biasanya ciri-ciri broker seperti ini adalah bisa menggunakan media-media transfer uang yang ilegal agar tidak dapat terpantau oleh regulatornya, bahkan money game zaman sekarang pun ada yang berani beli izin ini demi dapat menarik korban lebih banyak. Harap lebih berhati-hati dengan perusahaan broker yang berlokasi kantor pusatnya di negara-negara ini, kecuali cabang, yaitu, di negara Rusia, New Zealand, Belize, Malaysia, biasanya dari Puchong, British Virgin Islands, BVI, Seychelles, Panama, St. Vincent and the Grenadines, Vanuatu, Marshall Islands. Karena di negara-negara itu banyak disalahgunakan oleh broker yang tidak benar ataupun pelarian dari scammers agar tidak bisa dikejar dan bebas hukuman. Selain itu perizinannya juga murah berkisar belasan juta rupiah dan bisa dibeli oleh siapa saja. Kecuali di sana itu hanya cabang saja dari kantor induknya maka masih tidak apa-apa, sebab kantor pusatnya pasti akan tetap menjaga dan mengawasi supaya tidak merusak reputasi dan nama baik merek broker tersebut. 9. Hindari bentuk trading yang berupa jenis binary option, dan spread betting, karena bentuk itu adalah perjudian dan berbahaya, karena tidak ada underlyingnya dan juga bersifat semu atau rekayasa bandar. 10.
Hindari perusahaan broker yang bisa menggunakan media-media transfer uang yang ilegal dari bank lokalnya, yaitu semacam dengan titip orang lain yang bukan dari sistem perbankan broker, titip uang di agensi IP-nya, titip ke money changer gateway lokal untuk forex, transfer dengan Bitcoin, perfect money, voucher lokal, dan semacamnya yang intinya bisa transfer bank lokal ke lokal via perantara yang tidak jelas dengan fix kurs pula. Karena mereka itu adalah media-media pengiriman uang yang ilegal sebenarnya. Tetapi jika itu adalah payment provider betulan yang memang juga bisa dengan bank lokal seperti misalnya PayPal, Neteller, Skrill, Paytrust, ZotaPay, Elf-Pay, maka itu masih aman. 11. Hindari perusahaan broker yang membatasi suatu strategi dan teknik trading tertentu seperti closing posisi harus di atas 1 menit, membatasi penggunaan robot, membatasi scalping, dan semacamnya, karena mereka itu pasti adalah broker bandar yang sengaja ingin membatasi trading Anda agar susah untuk mendapatkan profit sebenarnya. 12. Sebaiknya gunakan broker luar negeri daripada broker lokal. Ciri-ciri perusahaan broker lokal adalah di nama perusahaannya memiliki tambahan nama seperti PT, atau Futures ataupun berjangka, serta terdaftar di Bapepti, karena sistem di broker lokal adalah berbeda dengan broker luar negeri. Yaitu di semua broker lokal mereka menggunakan sistem dealing desk yang berafiliasi dengan pedagang besar dan bandar. Selain itu mereka juga berkepentingan dengan profit loss Anda, kemudian tidak bisa microlot sehingga sangat tidak cocok untuk pemula dan agak menyulitkan untuk pengaturan money managementnya. Kemudian biaya transaksi dari broker lokal jika dihitung dengan cermat sebenarnya lebih mahal daripada broker luar negeri. Apalagi jika itu perusahaan broker lokal yang tidak menggunakan platform MetaTrader, mereka itu yang paling banyak tidak beres, dan menurut faktanya broker-broker seperti itu yang sering membuat nasabah merugi karena kecurangannya. 13. Waspada dengan perusahaan broker yang tidak jelas, apalagi yang digabung menawarkan juga investasi-investasi menggiurkan. Karena seringkali itu bukan perusahaan broker yang benar, ataupun perusahaan money game dan investasi bodong. Karena di zaman sekarang ini penipu-penipu juga berani beli izin agar dapat terlihat legal dan bisa menjaring nasabah yang besar-besar. 14. Hindari broker yang ingin menghandle dana Anda dengan imbalan hasil return investasi tertentu yang besar dan menggiurkan, apalagi yang ditampung menjadi satu pada rekening pengelola, karena seringkali itu adalah investasi scam, ataupun ditangani oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, dan dana Anda 99% pasti akan habis ujung-ujungnya. Biasanya banyak ditemukan di broker lokal dengan marketing brokernya yang menghandle, dengan iming-iming imbal hasil yang menggiurkan. Kecuali jika memang terdapat track record audit yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuka secara transparan. 15. Jangan terpancing oleh buayan di seminar-seminar yang memanfaatkan bonus broker atau teknik trading yang katanya bisa profit besar, kaya cepat, robot dahsyat, tidak bisa kalah, pensiun kaya, dan gombal-gombal lainnya, karena cara itu sebenarnya tidak bisa untuk jangka panjang dan beresiko sekali apalagi jika dilakukan dengan dana besar dan penerapannya seringkali di broker-broker yang tidak benar. 16. Waspada dengan trik marketing dengan modus, yaitu hati-hati dengan broker yang menawarkan suatu modus berhadiah miliaran dan fantastis, padahal itu hanya trik marketing saja dan merupakan jebakan Batman. Yang nanti ujung-ujungnya mereka menggunakan aktor bayaran yang sudah disetting sebagai pemenangnya nanti, dan Anda juga tidak akan tahu. 17.
Waspada dengan testimoni palsu akan broker, testimoni dengan aktor bayaran, ataupun testimoni yang memang dibuat di bawah tekanan. Misalnya sehabis seminar lalu dimintai testimoni, maka mau tidak mau pasti ngomong yang bagus-bagus, padahal aslinya tidak tahu apa-apa dan hanya beginner luck, yaitu hari ini profit tapi besok-besoknya habis. Jangan percaya begitu saja dengan iklan, karena penipu pun banyak yang beriklan, ataupun promo-promo dari para YouTuber, karena mereka itu berkepentingan dan juga belum tentu dia hebat betulan di tradingnya sebelum ada track record yang dapat dipertanggungjawabkan. 18. Hati-hati dengan perusahaan broker asing yang terdapat skema MLM-nya dalam menggait nasabah, apalagi dengan gabungan investasi trading atau robot sakti yang menjanjikan return menggiurkan, karena itu seringkali adalah perusahaan money game, dan itu sangat berbahaya. Demikianlah 18 poin penting yang sebaiknya dipertimbangkan untuk memilih broker sebelum Anda melakukan trading. Janganlah Anda sekedar memilih perusahaan broker dengan hanya melihat mudahnya deposit atau penarikan ataupun yang tanpa verifikasi KYC dengan benar, lalu mendapat bonus hadiah ataupun hal-hal wah lainnya. Anda harus bisa berpikir secara cerdas dan cermat dan memakai logika mengenai hal-hal tersebut, karena di zaman saat ini banyak sekali muncul penipuan-penipuan yang aneh-aneh termasuk di seminar-seminar pun juga banyak melakukan hal tersebut. Dan jika Anda ceroboh dan sembarangan, maka bukan profit yang didapat tetapi justru ketidakberuntungan yang terjadi. Seperti dana tidak bisa ditarik ataupun bahkan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan ini seringkali terjadi. Jangan terperdaya dengan broker yang katanya spreadnya kecil 0,1 atau bahkan 0 pips, lalu tanpa slippage, tanpa requote, kalau kalah diganti, ada garansi, rebat atau bonusnya besar, bisa tanpa deposit, dan lain-lain. Yang perlu Anda selalu ingat adalah bahwa itu hanya fatamorgana dan strategi marketing saja.